Halo semua, semangat pagi dan selamat datang di channel KWO Indonesia. Bersama Aryo di sini yang akan memandu Anda membawakan channel ini. Channel yang akan membahas seputar dunia peternakan unggas dan strategi penetasan telur khususnya. So, bagi Anda semua yang ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya, oke? Bagi kawan-kawan yang suka dengan pembahasan ini, jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya semakin banyak orang yang menonton dan terinspirasi tentunya. Oke, lanjut. Pada video ini, Aryo akan membahas seputar usaha penetasan telur. Apakah bidang ini memiliki potensi yang besar dan apakah bisnis ini sedang dalam tren yang menanjak? Video ini juga Aryo buat sebagai permulaan dari seri strategi penetasan telur nantinya. Apabila sebelumnya channel ini hanya ditujukan untuk upload produk saja, maka selanjutnya Aryo akan lebih fokus untuk edukasi kontennya. Semua pembahasan seputar strategi penetasan telur ini sebenarnya sudah pernah Aryo bagikan pada website kwoindonesia.com. Bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari lebih dalam lagi, silakan bisa kunjungi website kwoindonesia.com. Anda bisa belajar semua materinya di sana secara gratis. Pertengahan tahun 2020 kemarin kita dihebohkan dengan banyaknya pelaku usaha tanaman hias dadakan yang muncul, khususnya tanaman hias janda bolong. Ya, pada waktu itu tanaman hias tersebut memang sedang dalam tren yang menanjak. Permintaan yang banyak tapi suplai yang sedikit. Alhasil harga jenis tanaman hias asli Amerika Tengah ini melambung tinggi, mulai dari jutaan rupiah sampai ratusan juta rupiah per buahnya. Dari sinilah akhirnya muncul para pembudidaya baru di berbagai wilayah di tanah air. Semakin lama semakin banyak pelaku budidayanya, membuat stok suplai dari tanaman ini semakin melimpah, yang sayangnya tidak dibarengi dengan permintaan yang naik pula. Alhasil seperti hukum ekonomi yang kita ketahui bersama, bahwa stok yang berlebih di pasaran yang tidak dibarengi dengan permintaan yang naik pula, maka akan membuat harga dari barang tersebut semakin menurun. Ya, benar saja. Dalam hitungan beberapa bulan selanjutnya, harga dari tanaman hias ini terus menurun dan tidak menjadi tanaman mahal lagi. Memilih bisnis karena sedang ngetren ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa membuat barang yang kita jual cepat laku terbeli, tapi di sisi lain ketika tren tersebut mulai turun, maka penjualan juga ikut menurun. Berbicara soal tren, sebenarnya apa sih itu? Resiko apa yang timbul ketika kita memilih masuk ke bisnis yang sedang ngetren tanpa perencanaan yang matang? Menurut Wikipedia, tren adalah sesuatu yang sedang banyak dibicarakan oleh orang saat ini, dan kejadian tersebut berdasarkan fakta. Tren bisa berupa banyak hal seperti model pakaian terkini, aplikasi game yang sedang banyak digandrungi oleh orang di sekitar kamu, tren gaya rambut boyband Korea, atau bahkan tren membuka bisnis budidaya tanaman hias janda bolong seperti penjelasan di awal tadi. Sebuah tren memiliki batasan waktu, yang mana setelahnya sebuah tren tersebut akan tidak lagi digandrungi atau dibicarakan banyak orang, atau bahkan benar-benar ditinggalkan. Contohnya saja budidaya tanaman hias janda bolong tadi. Ketika tanaman tersebut sedang naik daun, banyak sekali pembudidaya baru yang muncul untuk masuk ke bidang ini. Ya, selama sedang ngetren, tentu ini menjadi sumber penghasilan yang bagus bagi para pelaku bisnisnya. Semakin lama, semakin banyak orang yang terjun ke bisnis ini, yang membuat stok tanaman hias janda bolong semakin melimpah di pasaran, sedangkan permintaan tidak ikut naik. Hal ini yang membuat harga tanaman janda bolong terus menurun, yang pada akhirnya membuat masa dari tanaman ini sudah berakhir. Ya, seperti itulah sebuah tren. Cepat naik dan cepat pula turunnya. Murah, 20.000, 20.000. Memang sangat jarang sekali sebuah tren ini bisa bertahan lama. Usaha penetasan telur bukanlah sebuah tren. Bidang usaha ini sudah berjalan sejak 3000 tahun yang lalu di Mesir, dan hingga saat ini sudah berkembang di seluruh dunia dengan jutaan breeder tentunya.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa usaha penetasan telur ini bukanlah sebuah tren. Lalu kenapa bidang usaha penetasan telur ini bisa bertahan lebih 3.000 tahun lamanya? Kalau kita teliti lebih lanjut, unggas adalah salah satu hewan yang paling banyak dikembangkan di seluruh dunia. Hewan unggas sangatlah multifungsi. Daging dan telurnya bisa dikonsumsi, bulu bisa dijadikan hiasan, dan bahkan bentuk maupun suaranya bisa juga jadi sarana penikmat mata dan telinga. Dari beberapa fungsi unggas tadi, tentunya tujuan untuk dikonsumsi adalah yang paling besar. Kebutuhan daging dan telur unggas setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring meningkatnya populasi manusia di suatu wilayah. Kebutuhan daging dan telur unggas yang meningkat tentu membuat permintaan akan bibit unggas juga meningkat pula. Disinilah peluang besar itu datang. Berdasarkan hasil survei kebutuhan bahan pokok atau VKBP tahun 2017 dan survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2019 yang dilakukan oleh BPS RI atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, kebutuhan daging ayam ras per orang adalah sebesar 12,79 kg per kapita per tahun. Sedangkan dalam survei yang sama, kebutuhan telur ayam ras tiap orangnya pada angka 18,16 kg per kapita per tahun. Yang mana data ini dikutip dalam laman resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Ditjen PKH RI. Tentunya nilai ini berpeluang untuk terus bertambah nantinya. Dalam menilai apakah sebuah bisnis memiliki potensi yang besar atau kecil, maka ada dua hal yang bisa Anda jadikan pedoman, yakni demand dan supply. Dua hal ini sangatlah penting Anda pahami sebelum Anda terjun ke bisnis tertentu. Dua hal inilah yang juga akan mempengaruhi dari keberlangsungan bisnis Anda tentunya. Lalu apa sih demand dan supply itu? Dalam menentukan apakah suatu bisnis ini menjanjikan atau tidak, Anda harus melakukan riset terhadap permintaan produk tersebut di pasaran. Apakah produk tersebut banyak dicari dan dibutuhkan setiap harinya, ataukah hanya dibutuhkan pada hari-hari tertentu saja? Contohnya ketika kita berbicara tentang bisnis pohon Natal, maka bisa kita ketahui bersama bahwa potensi demand akan besar ketika menjelang hari raya Natal saja, atau mungkin hari besar umat Kristiani lainnya. Pada hari-hari biasa tentu permintaan tidak akan sama lagi. Lalu kita ambil contoh lagi bisnis masker. Pada awal kemunculan virus corona pada Februari 2020 kemarin, banyak tenaga medis dan instansi medikal yang menganjurkan kita untuk menggunakan masker 3 lapis, yang mana membuat permintaan masker 3 lapis naik drastis, sehingga harga beli masker juga ikut melambung sangat tinggi. Banyak pula para penjual masker dadakan yang mencari peluang di sini. Banyak juga oknum penjual nakal yang memanfaatkan kekhawatiran masyarakat untuk mencari untung yang lebih dengan menjual masker dengan harga yang tidak wajar, padahal mereka membeli stok tersebut dengan harga yang normal. Seiring waktu, ternyata masker kain juga bisa mencegah penularan virus tersebut. Selain harganya yang murah, tentu masker kain bisa dipakai kembali. Hal ini membuat permintaan masker 3 lapis kembali turun, yang tentunya berimbas pada penurunan kembali harga masker seperti semula, yang pada akhirnya para penjual masker dadakan tadi keluar dari bidang bisnis tersebut. Tentunya dalam memilih sebuah bisnis, Anda pasti menginginkan pembelian produk Anda lancar dan mengalir deras. Nah, dari kedua bisnis di atas adalah contoh sedikit dari bisnis yang mengandalkan tren. Tidak ada salahnya memang kita untuk memilih bisnis tersebut, tapi harus dibarengi dengan rencana yang matang untuk menghasilkan omset yang tetap setiap bulannya. Apabila Anda tidak merencanakan dengan matang, maka bisa jadi bisnis Anda hanya berjalan seumur jagung, yang tentunya Anda tidak ingin hal tersebut terjadi, bukan?
Setelah kita berbicara soal permintaan produk, berikutnya yang penting juga adalah supply atau penyedia dari produk tersebut. Dalam memilih sebuah bisnis, selain melakukan riset terhadap seberapa besar permintaan di pasar, tentu Anda juga harus melakukan riset terhadap supply dari produk tersebut. Siapa yang mensuplai paling banyak dan seberapa besar supply yang bisa dilakukan oleh pesaing. Yang perlu kita yakini bahwa sebesar-besarnya pesaing kita, tentu mereka pastinya memiliki kelemahan, yang mana kelemahan mereka inilah yang perlu Anda jadikan kesempatan untuk memperbaiki produk yang Anda jual sehingga lebih unggul dari pesaing Anda. Sebesar-besarnya cakupan penjualan dari produk pesaing, pasti ada saja wilayah yang belum mereka jamah. Tentunya ini perlu kita gali sebagai business owner. Nah, dua hal di atas yakni demand dan supply adalah riset wajib yang perlu Anda lakukan dalam memilih sebuah bisnis. Pada usaha penetasan telur tentu sudah jelas bahwa demand adalah hampir setiap orang yang membutuhkan daging dan telur unggas untuk dikonsumsi, yang mana Anda bisa menjual hasil produksi penetasan telur tersebut ke peternak terdekat dari rumah Anda mungkin atau wilayah Anda mungkin. Permintaan akan daging dan telur unggas ini setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring meningkatnya populasi manusianya. Anda juga bisa melakukan kerjasama bisnis dengan para distributor atau penjual bibit unggas, baik DOC atau DOD di berbagai daerah di Indonesia. Apabila produksi yang Anda lakukan dalam jumlah besar untuk dapat memasarkan produk Anda di wilayah masing-masing. Pada intinya, usaha penetasan telur ini sudah terbukti dan telah berjalan sejak 3000 tahun yang lalu. Tidak mengenal waktu dan zaman, karena hampir setiap orang membutuhkan unggas, baik untuk dikonsumsi atau jadi hewan peliharaan saja. Oke, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat auker semua, bahwa dalam memilih bisnis itu tidak boleh asal-asalan. Selain Anda perlu melakukan riset, Anda juga diharuskan untuk terus belajar dan bekerja keras untuk mengaplikasikan hasil riset tersebut. Aryo juga tidak menyarankan Anda untuk terjun ke bisnis ini tanpa Anda menguasai ilmu dan pengetahuan yang diperlukan. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan salam peternak Indonesia luar biasa.